masuk di segmen dialog ini pemirsa, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya mungkin beberapa minggu lagi ini akan masuk di musim haji begitu ya. Lalu bagaimana persiapan-persiapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri terkait dengan musim haji di tahun ini. Kita akan membahasnya tentu pemirsa ini telah hadir bersama kami narasumber tentunya yang akan membahas tentang terkait dengan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Emilia Rosa, SKM. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat siang maksud kami begitu ya. Mas Andi. Apa kabar ini Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu, ini hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan beberapa persiapan begitu ya yang nantinya akan dilakukan oleh pihak KKP begitu terkait dengan calon jemaah haji. Namun tentunya nanti akan kita bahas secara mendalam begitu Ibu ya setelah jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Sumsel Menyapa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam Sumsel Menyapa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya di studio TVRI Sumatera Selatan ini pemirsa saat ini sudah ada Ibu Emilia Rosa SKM. Beliau adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang. Dan hari ini kita akan membahas tema ini terkait dengan tentunya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji atau CJH di Sumatera Selatan tahun 2023. Ini seperti apa Ibu kira-kira persiapan dari KKP sendiri ini Bu? Untuk persiapan dari KKP tentu pada masa embarkasi haji di tahun 2023 ini yang akan dimulai pertanggal 26 Mei tentu kami Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah siap. Jadi memang proses ini sebetulnya pemeriksaan kesehatan ini sudah dilakukan sejak jemaah sudah mendapatkan nomor porsi dan itu sudah dilakukan di kabupaten kota masing-masing. Jadi ada 3 tahapan Mas Andi. Proses pemeriksaan kesehatan, tahapan pertama itu dilakukan di Paskes di kabupaten kota. Tahap kedua itu dilakukan juga di Paskes kabupaten kota untuk menetapkan isi TOA. Dan tahap ketiga nanti setelah mereka sudah sampai di embarkasi untuk menetapkan layak atau tidak layak terbang. Oke, untuk pemeriksaan sendiri ini pemeriksaan seperti apa saja nantinya Ibu? Jadi ini
Pemeriksaan fisik juga kita lakukan dan termasuk juga kita menilai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim Kabupaten Kota, ya. dari hasil resume yang ada di kartu kesehatan jemaah haji. Kita lihat, kita nilai apakah sudah sesuai atau belum, dan kita juga melihat kondisi pada saat jemaah haji di embarkasi, apakah mereka dalam kondisi yang sehat dan bugar ya. Dan apabila memang ada indikasi ada keluhan, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila memang dibutuhkan untuk penegakan diagnosa, kita akan lakukan rujukan ke rumah sakit rujukan melalui dokter spesialis nanti akan yang menetapkan diagnosa tersebut. Baik, untuk Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota sendiri, apakah mereka sudah tahu begitu Ibu, kira-kira pemeriksaan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon jemaah haji agar pada saat nanti pemeriksaan dari pihak KKP itu mereka dinyatakan baik begitu? Ya, memang proses pemeriksaan itu memang sudah memang ada sesuai dengan standarnya, dan juga ada namanya peraturan Mas Adi terkait dengan Permenkes 16 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, dan begitu juga terkait dengan isi toa. Jadi dasar regulasi inilah yang menentukan pada saat tim kesehatan haji di Kabupaten Kota itu melakukan pemeriksaan. Jadi nanti mereka akan menentukan termasuk dengan ICD-10 ya, menentukan jenis penyakit, dan itu memang dilakukan memang pemeriksaan. Oleh karena itu memang konteksnya bahwa untuk kesehatan jemaah haji ini memang dilakukan secara terukur. Dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan, termasuk juga bila dibutuhkan penegakan diagnosa dengan laboratorium maupun dengan pemeriksaan lain itu memang harus dilakukan pada saat mereka dilakukan pemeriksaan haji tersebut. Baik. Ya nanti kalau untuk pada saat di pihak KKP sendiri waktu di embarkasi begitu Ibu ya, ini nanti persyaratan seperti apa yang harus wajib dilengkapi oleh pihak calon jamaah haji khususnya untuk pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan di kabupaten dan kota? Ya, jadi memang proses pelaksanaan pemeriksaan akhir yang kami lakukan tentu berdasarkan hasil ketetapan isi toa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota, dan selanjutnya memang persyaratan yang paling utama tentu tadi isi toa, bahwa mereka sudah isi toa atau isi toa dengan pendampingan, dan ada juga isi toa sementara. Jadi ada beberapa kriteria seperti itu, dan ketika mereka masuk ke embarkasi, yang perlu yang diingat kembali karena ini mungkin bisa menjadi permasalahan ya, terkait dengan vaksin meningitis. Karena kita ketahui bahwa saat ini untuk vaksin meningitis masih menjadi kewajiban bagi seluruh jemaah haji. Jadi agak berbeda dengan umroh. Kalau umroh tidak menjadi satu keharusan. Dan ada lagi satu vaksin COVID-19. Sesuai dengan SI Satgas nomor 25 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri, itu mempersyaratkan itu harus vaksin booster. Dan juga pemerintah Arab Saudi itu mempersyaratkan untuk vaksin dosis lengkap COVID-19. Jadi itu yang mungkin yang harus betul-betul diperhatikan, karena memang kami melihat progresnya masih terus berjalan Mas Andi saat ini untuk proses untuk vaksin dan begitu juga pemeriksaan kesehatan di kabupaten kota. Baik, artinya ini memang untuk vaksin itu tetap diwajibkan begitu ya Bu ya, baik itu vaksin booster juga dan juga vaksin meningitis. Nah dari pihak KKP sendiri apakah ini nantinya mempersiapkan itu Ibu untuk vaksin ketika ada mungkin calon jamaah haji yang belum begitu divaksin gitu Bu? Kami sebetulnya untuk vaksin meningitis itu sesuai dengan edaran daripada ITAGI, bahwa proses pelaksanaan itu harus dilakukan 14 hari sebelum keberangkatan. Nah, jadi itu supaya untuk melihat efektivitas dari vaksinnya ya, untuk memberikan kekebalan kepada para jemaah. Dan untuk vaksin COVID-19 juga, kami juga menghimbau sebetulnya untuk dapat dilakukan sebelum masa keberangkatan. Karena kita khawatir bila ada KIPI, bawaan ya ikutan pasca vaksin, ini bisa juga mengganggu pada proses perjalanan para jemaah haji. Gitu. Jadi kalaupun kita berharap
semua jemaah yang masuk ke embarkasi nantinya, itu ya. sudah lengkap proses vaksin meningitis maupun vaksin COVID-19-nya. Baik, mungkin persiapan untuk di tahun ini Bu dengan tahun yang lalu mungkin ada perbedaan, mungkin di bagian apa yang perbedaan Bu? Karena memang di 2022 lalu itu kan untuk COVID-19 baru saja ini ya, ini mungkin bisa dijelaskan adakah perbedaan atau sama begitu Ibu? Ya, jadi betul sekali Mas Andi, pada tahun 2022 yang lalu kita masih dalam status pandemi COVID-19 dan kemarin kita baru mendengar dari WHO bahwa sudah dicabut status kegawat daruratan, tetapi tidak menafikan bahwa virus COVID itu tetap ada. Tetap ada. Jadi pada proses tahun yang lalu kami melakukan pemeriksaan PCR, menetapkan untuk PCR jemaah yang masuk ya, dan yang untuk pulang debarkasi itu kita lakukan screening. Nah untuk saat ini itu tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Akan tetapi karena memang COVID-19 ini memang masih ada, Mas Andi, pada saat nanti proses pelaksanaan di embarkasi kita tetap menghimbau seluruh jemaah untuk melakukan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker. Kenapa? Potensi untuk tertular penyakit di kerumunan itu sangat besar sekali. Jadi pemeriksaan suhu tubuh itu kita akan tetap lakukan di embarkasi. Tetapi untuk menggunakan pemeriksaan dengan PCR ataupun screening dengan antigen itu tidak kita laksanakan lagi. Baik, kalau untuk dari skema sendiri dalam saat pemeriksaan di embarkasi pada saat 26 Mei nanti Ibu ya, itu seperti apa Ibu bisa dijelaskan? Jadi mekanismenya nanti tentu pemeriksaan ini tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan saja, Mas Andi. Jadi pada proses tentu khusus bagi jemaah kita akan lakukan pemeriksaan akhir ya. Yeah. Jadi kita akan lakukan pada saat jemaah tiba di embarkasi di asrama haji, kita tetap akan lakukan pengukuran suhu tubuh. Yeah. Kita langsung arahkan ya, karena itu biasanya semua pihak akan terlibat dari Kemenak juga pada saat pembagian gelang dan sebagainya, dan biasanya untuk pemeriksaan haji itu dilakukan kesehatan itu dilakukan pada tahap yang terakhir. Nah itu kita akan bagi menjadi dua bagian, pemeriksaan bagi laki-laki dan bagi jemaah wanita, dan untuk mempercepat proses tersebut kita akan buat masing-masing 2 tim. Jadi dan kita juga nanti akan mengatur bagi jemaah wanita usia subur, kita langsung untuk supaya tidak menumpuk atau terjadinya stuck, kami memerintahkan, kita sudah punya tim, sudah membagi bagi yang wanita usia subur, kita akan lakukan pemeriksaan urin untuk melihat kehamilan ya, tes kehamilan. Jadi itu salah satu bentuk, dan selanjutnya nanti kita akan atur sedemikian rupa. Mungkin prosesnya hampir sama seperti tahun kemarin untuk mencegah penumpukan dan tidak ada antrian. Kita buat sedemikian rupa sehingga jemaah tidak terlalu lama menunggu, dan setelah selesai dari pemeriksaan mereka langsung bisa kembali ke kamar ya untuk melakukan istirahat seperti itu. Oh baik. Nah ini mungkin juga bisa diberikan himbauan khususnya untuk calon jemaah haji begitu Ibu ya. Biasanya ini yang rentan, yang terpapar ataupun juga penyakit yang mudah menyerang itu calon jemaah haji, atau juga apa persiapan dari calon jemaah haji untuk agar tidak mudah atau juga terhindar dari penyakit yang saya maksudkan begitu Ibu. Ya. Jadi memang Mas Adi, berdasarkan data yang ada bahwa itu 67% jemaah haji Sumsel ini adalah lansia. Iya. Jadi usianya di atas ya 60 tahun ke atas. Dan tentu hampir 70% itu adalah risiko tinggi. Risiko tinggi benar. Selain mereka lansia, usia di atas 60 tahun ke atas mempunyai penyakit. Iya. Nah ini tentu resikonya sangat besar sekali untuk terkena penyakit. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh jemaah tentu harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu olahraga tetap harus dilakukan. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, dan jangan stres. Nah, itu yang paling penting jangan stres ya, jangan stres ya. Stres ya juga
otomatis daya tahan tubuh juga bisa menurun begitu Betul ya, Bu, ya? sekali. Selanjutnya juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi biasanya kalau jemaah kita ini pada menjelang keberangkatan ini malah lebih sibuk dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya, Ya. karena menerima tamu, ada Betul. istilahnya selamatan Selamatan, dan sebagainya. Itu gitu. juga harus dibatasi. Jadi supaya nanti jemaah itu dalam kondisi ketika berangkat itu dalam kondisi yang fit. Termasuk juga artinya mereka juga kalau sakit ya mempunyai penyakit tetap harus melakukan kontrol. Iya. Ya, terus minum obat secara rutin itu yang paling penting. Dan selama nanti di Arab Saudi juga ya kami menghimbau di perjalanan juga untuk tetap artinya memang jangan memporsir. Ya, jadi lakukanlah semua kegiatan itu yang penting-penting, yang utamanya. Apalagi nanti pada saat di Arab Saudi ya, di Mekah dan di Madinah, lakukanlah ibadah-ibadah yang wajib, terutama di Mekah ya, karena puncak haji nanti akan dilakukan di Mekah. Dan tentu mereka juga harus mengurangi aktivitas yang sunnah, jadi utamakan yang wajib. Jadi kami agak khawatir karena lansia 67% dan hampir 70% adalah risti. Dan selanjutnya juga cuaca memang cukup panas di Arab Saat ini, Bu, Saudi. ya? Kalau tahun kemarin tagline kita minum sebelum haus ya. Kalau sekarang ramah lansia, tetapi kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap mengkonsumsi Oke. ya air minum supaya tidak dehidrasi. Jadi kami sarankan 8 gelas per hari, atau kalau kita lebih bagus lagi 1 jam per gelas, ya. Dan sebetulnya agak mudah, kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri, Mas Andi. Jadi kalau misalnya ada jemaah itu untuk mengetahui apakah mereka dehidrasi atau tidak, sebetulnya cek urin sendiri. Yeah. Jadi kalau dia warnanya kuning kepekatan, itu sudah sinyal bahwa mereka harus segera untuk mulai banyak minum ya, gitu ya, supaya nanti tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi ini kalau dia berbahaya sekali, akan berbahaya waktu pada saat mereka pada puncak hajinya, gitu. Yeah. atau pada saat pulang baru ketahuan. Jadi itu banyak kasus-kasus yang terjadi setelah mau pulang perjalanan ke pulang ke tanah air, kondisinya jatuh, dan itu yang kadang-kadang yang bisa menimbulkan kematian. Baik. Nah, untuk calon jamaah haji sendiri ini, Bu, penderita penyakit apa yang mungkin ini dalam arti tidak bisa berangkat begitu, Ibu? Ini seperti apa, Ibu? Ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan sebetulnya ada beberapa penetapan. Tadi kami sampaikan isi toa. Nah, isi toa secara kesehatan berarti sanggup. Ada yang dinamakan isi toa berarti betul-betul mereka dalam kondisi yang sehat tanpa bantuan alat, tanpa bantuan obat-obatan, dan mereka bugar secara fisik, dan itu dapat diukur dari hasil pemeriksaan. Yang kedua adalah isi toa dengan pendampingan. Okay. Nah, isi toa dengan pendampingan ini mereka bisa saja dengan dibantu pendampingan obat, dengan alat, ataupun dibantu dengan istilahnya pendamping orang, ya. Seperti ada yang cacat, membutuhkan kursi roda, ataupun dia ada gangguan penglihatan. Nah, itu membutuhkan pendampingan, ada orang yang mendampingi. Ada juga yang isi toa sementara nih, Mas Andi, kami harus jelaskan, seperti hamil di bawah 14 minggu ataupun hamil di atas 26 minggu, itu masuk dalam isi toa sementara, atau dia diabetes tidak terkontrol. Oh, iya. Nah, ini sebetulnya masuk isi toa sementara. Jadi sebetulnya kalau ini belum selesai atau belum ada ICP, belum vaksin meningitis, itu isi toa sementara. Jadi kalau belum dilengkapi vaksin meningitisnya, jemaah tidak akan bisa berangkat. Nah, kalau yang betul-betul isi toa, yang tidak isi toa, ini contohnya adalah yang mempunyai sakit ginjal yang harus cuci darah secara rutin. Atau misalnya punya penyakit kanker stadium 4, stadium lanjut. Atau dia penyakit menular juga, itu bisa masuk seperti COVID atau dia TB, itu masuk di dalam isi toa sementara dan tidak boleh berangkat. Baik. Itu Ya. bagaimana
dari pihak KKP sendiri ketika ada calon jemaah haji yang menderita yang Ibu sebutkan tadi, apakah dikarantina terlebih dahulu atau seperti apa mungkin Ibu? Jadi pada prosesnya kita lihat kalau misalnya contoh yang dia istiqoah sementara BTA-nya positif ya, pada masa pemeriksaan tahap kedua ini ditetapkan istiqoah sementara. Sampai dengan menjelang keberangkatan, kalau hasil pemeriksaan labnya masih tetap positif, berarti tidak bisa berangkat. Oke. Atau misalnya tadi belum suntik vaksin meningitis, ya kan? Itu kalau dia mereka belum vaksin sampai dengan menjelang keberangkatan, ya tidak bisa. Ataupun sampai mereka di reschedule, diundur ya atas keputusan bersama dengan Kemenak. Kalaupun tidak dipenuhi, itu tetap juga tidak bisa berangkat. Nah, kalau misalnya soal tadi, kalau dia misalnya sakit penyakit menular ya, seperti COVID ya. Nah, COVID itu ada masa inkubasi ya, 14 hari ya. Kalau dulu 14 hari, kalau sekarang itu sudah 5 hari isolasi. Kalau ternyata setelah 5 hari dilakukan, pada saat ditemukan positif COVID ya dengan kondisi COVID, berarti tidak bisa berangkat pada jadwal saat itu. Tetapi itu kita koordinasikan dengan Kemenak agar dapat diberangkatkan pada kloter yang berikutnya. Jadi itu dimungkinkan seperti itu. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita lakukan terkait dengan kondisi jemaah. Tetapi kalau yang betul-betul yang kalau dalam kondisi seperti tadi masih tetap positif hasil pemeriksaan lab BTA-nya itu tidak bisa diberangkatkan karena nanti akan menularkan kepada jemaah yang lain Begitu Ibu ya. Nah, kalau untuk dari data sendiri Ibu dari KKP, berapa banyak jumlah jemaah yang nantinya calon jemaah haji untuk Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan begitu Ibu? Kalau berdasarkan data itu sebanyak 7.102. 7.102 untuk Sumsel dan akan ditambah sekitar 1.000-an dari Bangka Belitung, dan jumlah jemaah haji kita Sumsel dan Babel itu sekitar 8.000-an. Nah, ini yang akan kita lakukan pemeriksaan, tapi nanti akan tergantung dengan hasil penetapan istiqoah yang dilakukan oleh kabupaten kota. Baik. Dengan sebanyak itu berapa tahap mungkin Ibu dilakukan nanti? Jadi sudah dibagi oleh Kemenak Provinsi Sumsel. Nah, kan ada 24 kloter. 24 kloter. Kalau tidak salah insya Allah 23 atau 24 kloter. Jadi setiap hari kita akan lakukan pemeriksaan ya sesuai dengan jadwal masuknya jemaah ke embarkasi ya. Nanti petugas kita akan standby. Itu saya yang ada lihat jadwal pertama tanggal 26 itu di pukul 8 pagi kalau tidak salah ya. Ada juga yang pukul 21 nanti disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah masuk ke asrama. Khusus kalau sesuai dengan jadwal itu akan terjeda di 8, 9, 10 akan ada embarkasi antara dari Babel. Jadi itu nanti jemaah kita nanti tidak ada di 8, 9, 10 itu. Itu sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Kemenak. Karena ada jeda tadi dari Bangka Belitung begitu Ibu ya? Ya, ada dari Bangka Belitung. Baik Ibu, kalau untuk koordinasi kita sendiri Ibu di asrama haji itu seperti apa Ibu kira-kira untuk kesiapan asrama haji sendiri, karena mengingat keberangkatan kepulangan juga nanti titiknya di asrama haji begitu Ibu. Yeah. Itu seperti apa koordinasi dari KKP sendiri? Jadi sebetulnya kami ini adalah salah satu bagian dari penyelenggara haji. Jadi kami masuk di dalam bidang kesehatan dan ini di bawah koordinator daripada Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu tentu koordinasi yang dilakukan kami berkoordinasi di bawah arahan daripada Kementerian Agama. Jadi yang melakukan koordinasi itu adalah Kemenak. Tetapi untuk kesehatan ini memang kita memberikan beberapa masukan ya terkait dengan kondisi-kondisi yang ada, seperti tadi tentang kewajiban vaksin ya, dan termasuk juga terkait dengan penerapan protokol kesehatan, nanti bagaimana mekanisme pada saat pemeriksaan, termasuk juga kita pada saat kita melakukan pemeriksaan bidang kesehatan itu di embarkasi kita juga mempunyai poliklinik. Nah, ini tentu harus mempunyai satu ruangan khusus ya
Dan apabila ada jemaah juga yang sakit, itu kita juga menyiapkan ruangan. Nah, ini koordinasi yang kami lakukan tentu terkait dengan sarana prasarana, terus terkait dengan beberapa kebijakan yang tentunya akan terus diupdate ya, karena kami juga menunggu arahan dari pusat. Jadi saya rasa apa yang dilakukan sekarang sudah sangat baik, Mas Andi, dengan Kemenak. Ya tentu ini di bawah langsung mengkoordinir adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Baik. Kalau untuk pendampingan dari calon jemaah haji sendiri ketika berada di sana itu adakah dari koordinator dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri ataupun juga dari pihak KKP begitu Ibu? Untuk pendampingan pada saat di Arab Saudi tentu itu akan dilakukan oleh petugas kesehatan yang memang sudah dipilih oleh pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi dalam satu kloter itu Mas Andi ada 3 petugas. 3 petugas. 1 dokter dan 2 perawat. Jadi mereka lah yang mendampingi. Kalau kami di KKP ini tentu kami melakukan pendampingan pada saat di embarkasi. Dan juga termasuk pada saat perjalanan dari embarkasi ke pesawat. Jadi kami istilahnya meyakinkan atau memastikan bahwa para jemaah calon haji kita ini sudah bisa siap untuk dapat diberangkatkan. Gitu. Baik, mungkin terakhir ini Bu, himbauan bagi calon jemaah haji khususnya pada saat keberangkatan itu seperti apa sebaiknya agar bisa menjaga kesehatan begitu, kesehatan yang prima, mengingat tadi Ibu menyatakan bahwa ada kurang lebih 60% atau 70% itu lansia Bu ya untuk tahun ini. Ini seperti apa Ibu mungkin dari Ibu sendiri? Kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh jemaah haji ya untuk tetap menerapkan tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Mas Andi, kembali kami mengingatkan ya, kalau sakit ataupun mempunyai penyakit ya yang memang sudah menjadi harus dikontrol ya, ini sebelum keberangkatan tetap harus dikontrol. Dan minum obat yang dilakukan secara rutin tetap harus dilakukan. Jangan sampai nanti setelah pemeriksaan tahap kedua lalai nih tidak minum obat karena merasa kondisi sehat dan ketika masuk ke embarkasi dalam kondisi yang tidak sehat, tidak fit. Nah, jadi itu mungkin himbauan kami dan termasuk juga para jemaah juga tentu karena ini ibadah haji adalah ibadah fisik, tentu juga harus menyiapkan kesehatan mental ya, dan juga tidak stres. Tidak stres, itu paling penting Bu. Tidak stres. Baik, terima kasih tentunya Ibu Emilia Rosa SKM, ini beliau ada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Palembang. Ini kita berharap Ibu nanti pada pelaksanaan pemeriksaan calon jemaah haji pada tanggal 26 Mei nanti Bu ya bisa berjalan dengan lancar begitu dan juga tidak ada hambatan begitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah berada di studio TVRI Sumatera Selatan, dan pemirsa akhirnya kita di penghujung tentunya Sumsel Menyapa untuk edisi kali ini. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media Pemersatu Bangsa, sampai jumpa. Terima kasih.